Materi yang akan kita bahas kali ini adalah teks berita, khususnya kompetensi dasar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan struktur teks berita. Yang kedua, siswa dapat menentukan kebahasaan dalam teks berita. Baiklah, mari kita mulai ya. Pembahasan pertama yaitu struktur teks berita. Struktur teks berita dapat digambarkan sebagai piramida terbalik. Mari kita mulai dari judul. Judul dibuat singkat agar mudah dipahami. Selain itu, judul juga harus dapat menarik perhatian para audiens untuk membaca atau mendengarkan berita tersebut. Yang kedua adalah kepala berita. Kepala berita kita kenal juga sebagai lead. Kepala berita berisi informasi terpenting di dalam berita. Biasanya berisi jawaban dari pokok-pokok berita berupa pertanyaan 5W plus 1H yang lebih kita kenal dengan adik simbang. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Struktur berikutnya adalah tubuh berita. Tubuh berita berisi informasi penting yang mendukung kepala berita. Biasanya berisi proses terjadinya peristiwa yang disebutkan di dalam kepala berita. Struktur teks berita yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita berisi informasi yang kurang penting dan hanya bersifat mendukung saja, serta merupakan penegasan dari kepala berita. Selain itu, ekor berita terletak di bagian terakhir dari teks berita. Baiklah, sekarang mari kita perhatikan contoh telaah struktur teks berita berikut ini. Nah, ini adalah contoh judul berita. Selanjutnya adalah contoh kepala berita. Kepala berita terletak di paragraf pertama atau di bawah judul dari teks berita. Seperti yang disampaikan tadi, kepala berita itu berisi jawaban dari 5W plus 1H. Misalnya, apa peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi yang disebutkan di dalam berita tersebut adalah bahwa Kota Bogor menjadi zona merah kembali. Contoh berikutnya adalah telaah tubuh berita. Kita perhatikan pada beberapa paragraf berikut ini, isinya menjelaskan tentang proses bagaimana Kota Bogor kembali menjadi zona merah. Telaah yang terakhir adalah ekor berita. Pada paragraf-paragraf berikut ini disebutkan bahwa di dalam paragraf-paragraf tersebut berisikan penegasan tentang kepala berita, yaitu Kota Bogor menjadi zona merah kembali. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kaidah kebahasaan dalam teks berita. Yang pertama adalah menggunakan bahasa baku. Bahasa baku digunakan dalam teks berita karena teks berita bersifat umum, tidak bersifat kedaerahan. Berikut contoh kata baku dan tidak. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ini sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik. Kebahasaan teks berita yang ketiga adalah penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi untuk menerangkan. Hal ini berkaitan dengan pengubahan kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Kebahasaan yang keempat adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang berkaitan dengan proses berpikir, seperti membayangkan, menduga, memikirkan, dan sebagainya. Kebahasaan yang kelima adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat.
Fungsi keterangan waktu dan tempat berkaitan dengan unsur pokok berita di mana dan kapan. Selanjutnya, kebahasaan teks berita yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Hal ini berkaitan dengan pola penyajian teks berita, yaitu pola kronologis. Baiklah, untuk menambah pemahaman kita terhadap struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, mari berlatih menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita pada teks berita berikut ini. Baiklah Sobat PGRI, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat.